Ini udah panduan baru apa masih panduan lama? Nah, ini ya nanti tuh ngegeser yang ininya ke sebelah sini. Enggak, pokoknya ke sini aja ya gitu. Nah, karena kalau misalnya ke angka satu yang pertama, hampir setiap orang akan mengalami suatu jenis infeksi. Gak mau saya mah. Ya gitu, hampir semua orang akan. Iya, kalau pola normalnya iya, tapi apakah setiap individu kan beda ya pola normal dengan nanti menghasilkan infeksi gitu. Kalau infeksi mah dia kan jadinya lebih perkembangannya beda dengan pola normal. Atau bisa juga misal Staphylococcus aureus ini bisa menyebabkan suatu penyakit apa gitu ya. Menyebabkan apa nih si Staphylococcus aureus ini? Katanya kan tadi kata Arum ini si Staphylococcus aureus ini flora normal, tapi di sini disebutin patogen. Jadi kan nggak matching ya. Jadi atau misalnya mau ceritanya Staphylococcus aureus merupakan salah satu bakteri gram apa nih gram positif yang secara mikroskopis terlihat bergerombol seperti anggur tapi juga dapat muncul tunggal berpasangan atau dalam rantai yang pendek. Nah, Staphylococcus ini itu merupakan flora normal tetapi dia juga bisa menyebabkan infeksi ya mulai dari infeksi ringan hingga infeksi berat yang mengancam jiwa. Apa penyakitnya gitu? Bisa ke situ ya penyakit. Hmm? Apa penyakit S. aureus? Penyebab apa? Hmm. Nah, kemudian identifikasi S. aureus. Nah, kalau misalnya mau nulis gini, S titik aureus, berarti di sini tuh harus ini dulu S. aureus. Gitu. Jadi selanjutnya boleh disingkat gini. Konvensional itu apa namanya? Kultur bakteri. Nah, iya bisa cerita dulu nggak langsung secara konvensional memiliki keterbatasan gitu ya. Jadi identifikasi Staphylococcus aureus dari mulai pengambilan spesimen, kemudian mikroskopis, kemudian ada uji biokimia, uji apa lagi gitu memerlukan waktu yang lama. Nah, eh, nah eh, identifikasinya cukup lama dan keterbatasan bakteri tumbuh secara optimal pada media. Nah, keterbatasan tersebut dapat menjadi pendekatan metode identifikasi alternatif yang lebih cepat, spesifik, dan sensitif, yaitu PCR. PCR konvensional dipilih sebagai metode molekuler. Nah, sebenarnya jangan disebutin PCR konvensionalnya dulu, udah aja dengan yang berbasis PCR, ya. Nah, baru PCR adalah apa gitu ya. Nggak harus dulu tingkat sensitivitas dan spesifisitas metode PCR itu apa sih gitu ya.
metode ini PCR ini apa, baru bisa dengan satu salinan gen yang ada di Staphylococcus aureus aja bisa terdeteksi sehingga memang si PCR ini sensitivitas dan spesifisitasnya baik. Nah, eh, untuk identifikasi yang spesifik dilakukan dengan mentargetkan gen yang dimiliki atau merupakan gen penkode TNase termonuklease. Komponen bukan. Nah, jadi balik lagi ini mah ini udah identifikasi ini terus komponen-komponen yang diperlukan dari proses PCR ini. Hmm, Tahapan penting sebenarnya dari isolasi. Oke, cerita dulu PCR, kemudian cerita PCR itu teh apa gitu. Nggak usah sih komponen-komponen ini nggak usah ada. Nah, dalam proses PCR kita perlu melakukan mulai dari isolasi DNA, kemudian amplifikasi dengan menggunakan proses PCR dan deteksi keberhasilan proses PCR-nya dengan elektroforesis gel agarose gitu. Nah, baru setelah itu masuk ke isolasi DNA itu kan macam-macam Tea gitu ya. Metode yang sering digunakan adalah metode ya gitu metode sering yang digunakan tidak metode sering kan pernah disampaikan juga ya metodenya boleh disampaikan dulu ada macam-macam metodenya mulai dari yang paling sederhana sampai dengan yang apa yang sudah berbasis pakai alat mulai dari yang boiling, kemudian kolom dan magna bind gitu. Metode boiling merupakan metode yang paling sederhana disebutkannya, bukan yang sering digunakan. Di mana metode boiling ini tuh apa nanti disebutkannya gitu ya. Ini kayak jadi fokusnya jangan banyak digunakan, tapi yang paling sederhana, cepat dan tidak menggunakan daging. Kan dalam pemeriksaan molekuler dasar, nah katanya paling banyak digunakan. Jadi di sini metode yang sering digunakan, tapi di sini diterapkan dalam pemeriksaan molekul dasar dengan laboratorium dan fasilitas terbatas. Jadi kayak blue matching gitu. Nah, jadi bisa dijelaskan si metode isolasi DNA metode boiling, kemudian isolasi DNA metode mengandalkan perlakuan fisik sederhana seperti pemanasan sederhana terutama pada bakteri gram positif yang lebih sulit dibandingkan dengan gram negatif. Nah, kan waktu itu disebutkannya gini, isolasi DNA metode boiling ini eh, banyak digunakan untuk bakteri gram negatif, tetapi pada bakteri-bakteri gram positif pun kan bisa gitu. Komponen struktural utama dinding sel adalah peptidoglikan yang tersusun dari membentuk suatu jaringan elastis di luar membran. Nah, ini kalau misalnya ngejelasin ini, apa berhubungan dengan isolasi DNA boiling gitu. Si nyambunginnya mau kemana ini ngejelasin ini? Berarti ini kayak menyebutkan keterbatasan dari boiling untuk gram positif. Nah, ini tiba-tiba enzim lisozim. Kenapa enzim lisozim? Jadi mulai dari alur berpikirnya, mulai dari si Staphylococcus dulu aureus, kemudian terkait dengan ininya ya, dia itu karakter dari Staphylococcus aureusnya seperti apa, menyebabkan sakit apa. Nah, untuk identifikasi Staphylococcus aureus secara konvensional, mulai dari mikroskopis, biokimia memerlukan waktu yang lama, sehingga dikembangkan suatu metode baru untuk identifikasi yang lebih cepat. Nah, gitu ya. Dengan PCR. PCR itu apa?
PCR itu apa, kemudian eh, tahapan dalam pengerjaan yang berbasis atau di sini disebutkannya yang berbasis molekuler yaitu PCR karena banyak ya identifikasi alternatif yang lain selain PCR. PCR itu apa? Kemudian masuk ke tahapan dalam pengerjaan PCR itu harus lakukan dulu isolasi, amplifikasi dengan PCR, kemudian identifikasi hasil amplifikasinya dengan elektroforesis gel agar-ros. Nah, baru masuk ke metode isolasi DNA. Itu ada macam-macam, ada boiling, kolom, magna bind gitu ya. Nah, masuk ke metode boiling. Metode boiling ini eh yang paling sederhana gitu biasanya. Seperti apa tuh metode boiling bisa disampaikan. Kemudian masuk ke metode boiling ini banyak digunakan untuk gram negatif itu. Eh, tapi gram positif pun bisa, hanya perlu dilakukan penambahan suatu zat kan. Kenapa? Karena bisa disebutkan si struktur dari gram positif itu seperti apa. Sebenarnya ini hanya ingin menyampaikan ya struktur dari gram positif itu ketika pakai metode boiling tidak cukup optimal, tapi ketika ada suatu penambahan zat tertentu yang dapat me, melepas ikatan dari intinya di sini peptidoglikannya, proteinnya gitu sehingga ada suatu zat penambahannya. Zatnya apa aja nggak bisa langsung ke lisozim gitu. Nah, nggak bisa langsung ke lisozim. Jadi harus disebutkan dulu apa modifikasinya itu bisa pakai ini, pakai ini, pakai ini gitu. Nah, sekarang mau coba digunakan lisozim. Nah, ketika digunakan lisozim, ada nggak penelitian sebelumnya? Ada nggak penelitian atau lisozim itu fungsinya untuk apa? Di sini lisozim merupakan enzim hidrolitik yang bekerja memutus ini yang merupakan komponen struktural bagi gram positif. Oke, misalnya ketika dengan melemahkan struktur utama gram positif, lisozim akan mempercepat dan mempermudah proses lisisi sehingga DNA akan dilepaskan sebelum tahap pemanasan atau boiling. Pada penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dengan judul analisis kemudahan konsentrasi dan fokus, hasil isolasi metode perubusan dan modifikasi previsif menunjukkan bahwa metode boiling mampu menghasilkan DNA yang dapat dianalisis secara kuantitatif, namun nilai kemurnian konsentrasi kan kita nggak fokus ke analisis kemurnian dan konsentrasi DNA. Ini eh modifikasinya ini presipitasi etanol juga. Jadi harusnya kalau mau menyampaikan hasil penelitian terdahulu ada modifikasi misalnya modifikasi kan ini mau modifikasi enzim lisozim. Ada nggak penelitian-penelitian terdahulu yang pakai enzim lisozim misalnya dalam isolasi DNA-nya? Nah, berapa banyak enzim lisozim yang tambahkannya? Kan berarti kita harus menentukan nanti di bab 3 itu berapa konsentrasi atau berapa banyak volumenya enzim lisozim yang harus dimasukkan ke dalam reaksi ketika melakukan isolasi boiling tersebut itu. Jadi kalau penelitian ini enggak sesuai itu. Nah, kemudian baru selanjutnya dengan melakukan modifikasi tersebut, nah ingin apakah memang dengan modifikasi tersebut keberhasilan modifikasi tersebut kan ingin dilihat gitu, makanya dilakukan proses amplifikasi dengan mendeteksi target gennya adalah gen NUX, baru masuk ke gen NUX ini.
gitu ya. Genuk teh apa nanti di disampaikannya. Kemudian nanti harus menghasilkan produknya berapa base pair gitu. Nah, jadi harus lebih fokusnya ke modifikasi. Modifikasinya jangan modifikasi presipitasi etanol. Ini mah presipitasi etanol kan kaitannya sama pemurnian ya, gitu. Bukan untuk proses pelisisan, beda tahapannya. Itu kan di isolasi itu ada yang memang berperannya untuk pelisisan selnya, ada yang untuk proses pemurniannya. Kalau etanol di sini berperannya dalam proses pemurniannya, jadi nggak sinkron dengan judul yang Arum sampaikan, gitu. Nah, kalau misalnya penelitian ini tidak mengkaji secara khusus pengaruh metode isolasi terhadap keberhasilan PCR, ya nggak usah dimasukkan kalau yang seperti ini, gitu. Jadi ini tuh perlu dicari eh, lisozim, apakah ada penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan lisozim, berarti berapa konsentrasi lisozim yang akan dipergunakannya, gitu. Karena nanti akan berpengaruh untuk proses pelisisan selnya, gitu. Nah, di sini rumusan masalahnya berapa eh, apa konsentrasi lisozim yang optimal yang digunakan untuk memutus si berapa konsentrasi lisozim yang optimal untuk dapat menghasilkan produk PCR nantinya. Berapa kan outputnya itu ya? Nanti harus ada produk PCR outputnya. Jadi, apakah modifikasi isolasi dinamakan penelitian dapat meningkatkan kualitas DNA sehingga mendukung keberhasilan identifikasi? Apakah modifikasi isolasi DNA metode boiling dengan penambahan enzim lisozim dapat meningkatkan kualitas DNA Staphylococcus aureus sehingga dapat mendukung keberhasilan identifikasi? Jadi yang kalau di sini kualitas yang diukurnya padahal outputnya kan keberhasilannya gitu. Karena modifikasi ini kan harus ada ininya, harus ada berapa aja yang dimodifikasinya si enzim lisozimnya tuh. Kan nanti nggak sembarang ya masukin lisozimnya. Nanti bingung sendiri mau masukin lisozimnya berapa banyak ya gitu. Kalau misalnya tidak ada dasar penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan penambahan enzim lisozim yang digunakan dalam proses pelisisan sel. Gitu ya, Arum bisa diikutin nggak? Hmm, oke. Ya, kayaknya perlu perlu banyak dulu revisi di sini ya, di apa namanya, di latar belakangnya. Jadi dikuatkan dulu latar belakangnya, baru kita bahas ke lanjutan-lanjutan dari latar belakangnya. Itu dulu mungkin ya untuk Arum ya. Siapa ini Risma? Oh,